Ya, Ya, silakan baik, Romo. selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu kembali dalam acara iman yang berpikir. Setelah saya memberi presentasi pada minggu pertama, sesi pertama, jadi ini sudah 9 minggu tidak bertemu lagi, dan hari ini merupakan sesi terakhir. Mungkin banyak juga sudah lupa pada saya atau juga belum kenal. Saya Romo Stefanus Hendrianto, biasa dipanggil Romo Hendri. Saya anggota Serikat Yesus. Ya, hari ini saya akan membawakan sesi terakhir dari sesi bagaimana manusia modern memaknai 10 perintah Allah. Ya, baik ya. Kita sebelumnya mau buka terlebih dahulu dengan doa, karena hari Jumat kemarin itu Santo Agustinus. Coba kita menggunakan doa dari Santo Agustinus. Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, bernafaslah di dalam diriku agar selalu pikiranku menjadi kudus. Allah Roh Kudus, perintahlah dalam diriku agar karyaku menjadi kudus juga. Allah Roh Kudus, tariklah hatiku kepadamu agar aku hanya mencintai apa yang kudus. Allah Roh Kudus, kuatkanlah aku agar aku sanggup mempertahankan segala yang kudus. Allah Roh Kudus, jagailah aku agar aku selalu kudus. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ketika saya diberi assignment untuk membawakan sesi terakhir ini, sebenarnya sesinya cukup menarik sebenarnya. Saya juga cukup bersemangat ketika itu untuk memimpin sesi ini. Mengapa? Karena ini adalah satu perintah yang banyak dilupakan orang, begitu ya. Karena Santo Fransiskus Xaverius mengatakan bahwa dia telah mendengar ribuan pengakuan dosa, tetapi dia tidak pernah mendengar orang yang mengaku dosa melanggar perintah ke-10 ini, yaitu mengingini milik sesamanya, milik tetangganya, seperti itu ya. Dia tidak pernah mendengar orang katanya mengaku dosa. Jadi orang sering tidak sadar bahwa dia telah melanggar perintah ini, dan kemudian tidak pernah merasa berdosa dan mengaku dosa. Jadi ini menarik sebetulnya untuk dibahas ya. Asumsi yang dipakai itu adalah orang ingin mengambil, katakan ini milik orang lain, itu adalah milik tetangganya atau milik sesamanya, itu karena apa yang dia ambil itu baik, begitu kan, membuat dirinya lebih bahagia dan membuat dia menjadi more fulfilled, gitu. Jadi dia lebih terpenuhi kebutuhannya. Asumsi yang kedua adalah bahwa jadi yang pertama itu tadi itu yang pertama, ya membuat lebih bahagia. Kedua, yang lebih fundamental lagi, orang yang punya apa yang kita inginkan itu jauh lebih bahagia dari kita, dan mereka hidupnya lebih terpenuhi. Itu asumsi yang kedua. Jadi orang itu lebih bahagia dari kita, lebih happy, dan hidupnya lebih fulfill, begitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya gini, thou shall not covet thy neighbor's car, begitu ya. Misalnya masalah mobil ini ya. Jadi contoh kecil saja ya. Karena Tesla spokeswoman itu tahun 2010 mengatakan bahwa dari konsumen yang dia tanya ketika itu, survei mengatakan mengapa yang beli mobil Tesla, dia mengatakan 3 orang di blok tempat saya tinggal punya ini. Jadi ini ada keinginan untuk sama seperti tetangga saya. Ini dari Tesla spokeswoman. Ini tahun 2010 statement ini di New York Times. Jadi sebenarnya ini tema cukup menarik untuk kita bahas. Nah, cuma minggu kemarin tiba-tiba dalam pembahasan ke-9 itu warga Katolik California Utara dalam iman berpikir sudah mendiskusikan ini. Karena ketika itu perintah ke-9 dan 10 ternyata dibahas dalam satu paket. Jadi saya harus putar otak. Ini bagaimana harus membahas tema ke-10 ini tapi tanpa mengulangi apa sudah dibahas kemarin. Karena saya juga menonton apa yang sudah dibahas minggu kemarin, ternyata Romo pembimbingnya membahas
tema yang sama 9 dan 10 itu digabung di satu paket. Jadi sebetulnya seakan-akan itu membahas tema ke-9 dengan melanggar perintah ke-10. Karena jatah saya sudah diambil minggu kemarin sebetulnya. Jadi saya harus pusing pikir kepala juga, apa yang harus putar otak ini, bagaimana saya membahas tema hari ini. Oleh karena itu juga saya tidak akan membahas lagi secara detail tentang konsumerisme apa segala macam ini, karena itu sudah dibahas minggu kemarin. Banyak umat juga sudah sharing, dan sharingnya cukup profound, dalam artian wah ini kalau mendengar sharing minggu kemarin tuh banyak mengatakan mereka tidak ada lagi keinginan, katanya beberapa orang mengatakan, untuk memiliki banyak barang seperti itu, katanya sudah melepaskan itu semua, sudah kata orang Jawa sudah mandek pandito, katanya sudah jadi levelnya lebih tinggi, tidak ada lagi keinginan untuk jadi consume begitu, membeli banyak barang segala macam itu. Wah, tambah bingung lagi saya karena ini ternyata audience yang mengikuti acara ini ternyata sudah punya kematangan spiritual yang cukup tinggi. Jadi apa yang harus saya bahas hari ini? Kalau ternyata tidak ada lagi. Cuma apakah betul begitu? Saya juga mungkin beberapa orang saja, karena pengalaman singkat saya sebagai Romo melayani umat BKICU itu, misalnya saya pernah menawarkan pengakuan dosa berapa kali seperti itu, tidak banyak juga yang datang ya. Nah, jadi ada beberapa hal, mungkin pertama tidak percaya sama saya begitu sebagai Romo muda baru ditahbiskan begitu, saat bisa jadi, atau kedua ya memang orang WKCU ini banyak suci-suci, tidak perlu ada dosa lagi yang diakui, jadi begitu ya. Jadi mungkin bukan hal yang mengagetkan. Tapi akhirnya saya berpikir lagi, saya merenung lagi, ada hal yang menarik dari bahasan minggu kemarin. Jadi makanya hari ini saya mengambil tema ini tentang makna kehidupan di tengah kediktatoran relativisme. Saya akan jelaskan nanti apa hubungannya maknanya kediktatoran relativisme dan apa maknanya dengan perintah ke-10. Karena begini, waktu itu sharing ada mengatakan anak muda ya mengatakan dia cerita dia kesulitan membalance antara keinginan mengkonsumsi menjadi katanya make more money dan melayani Tuhan. Terus Romonya tanya ketika itu, kamu kan gimana ini anak muda masih punya banyak uang segala macam. Terus jawaban anak muda ini dia bilang, wah punya uang itu relatif Romo katanya. Saya pikir ini inspirasi buat saya untuk masuk ke sini. Ini sebenarnya yang menarik. Jadi apakah betul ini bahwa memiliki uang itu relatif seperti itu? Kaya itu relatif maksudnya, kata anak ini, anak muda ini, kaya itu relatif Romo katanya. Karena ternyata argumen ini bukan hanya pada anak muda ini juga cukup prevalen di kalangan warga yang sejak saya masih menjadi frater dulu. Jadi sekitar 6 tahun yang lalu ketika saya masih frater di sini, saya ketika itu sempat membimbing Mudika ketika itu suatu hari ketika tahun 2014 begitu ya, kita mendiskusikan masalah transgender segala macam, dan mereka mengatakan kebenaran itu kan relatif Romo, frater katanya ketika itu kan. Waktu itu sebenarnya saya ingin menulis lebih banyak tentang itu untuk tapi tidak, buletin ketika itu belum jalan seperti sekarang, jadi saya tidak ada forum juga untuk menulis masalah itu. Kemudian tahun kemarin juga ketika itu ada diskusi dengan pengurus ketika itu membahas sebuah program yang akan menghabiskan biaya cukup besar. Ketika terjadi perdebatan, apakah kita menginginkan program ini ketika itu karena cost-nya cukup tinggi ini kan. Lalu saya bertanya ketika itu, apakah memang ada kebutuhan kita mengadakan acara ini sehingga harus mengeluarkan biaya cukup besar seperti ini? Terus ada yang menjawab, wah kebutuhan itu kan relatif Romo katanya. Wah, jadi ini tren cukup, saya pikir ini cukup prevalent di kalangan warga Katolik di Indonesia California Utara, dan juga bukan hanya di sini sebetulnya, juga sebenarnya persoalan yang mendasar karena begini. Dalam homili yang terakhir diberikan oleh Kardinal Joseph Ratzinger,
sebelum dia menjadi Pope Benedict XVI, karena April 18, 2005, dia memberikan homili ini. Berapa hari kemudian dia menjadi paus. Jadi ini homili dia terakhir sebagai Kardinal Ratzinger. Dia mengatakan, sekarang kita membangun sebuah kediktatoran relativisme yang tidak mengakui adanya sesuatu yang definitif. Tidak ada ultimate goal. Yang semuanya hanya tergantung ego kita dan keinginan kita. Jadi ini homili dari Joseph Ratzinger ketika itu. Homili terakhir dia sebagai prefect CDF sebelum menjadi paus. Apa yang maksudnya kediktatoran relativisme ini? Ya. Dia mengulangi ini terus selama pontificate-nya, sama dia menjadi paus. Tahun 2010 ketika dia berkunjung ke Glasgow, dia mengatakan juga bahwa hal yang paling penting dalam evangelisasi masa ini itu adalah menghadapi ancaman kediktatoran relativisme yang mengubah makna kebenaran, makna jati diri seseorang, akhir hidup seseorang, dan ultimate good. Jadi dia mengulangi terus tema ini, kediktatoran relativisme. Nanti saya akan kembali situ. Apa maksudnya? Nah, ini untuk mengetahui itu kita harus melihat ke belakang lagi. Itu Saint John Paul II, pendahulu dia, dalam suratnya Veritatis Splendor, surat ensikliknya itu menulis bahwa orang menolak kebenaran, begitu ya. Yang saya garis bawah sini dia mengatakan orang memaksakan kepentingannya atau pendapatnya semata-mata tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Jadi inilah yang akhirnya menjadi bibit kediktatoran relativisme. Relativisme sendiri itu percaya tidak ada alasan untuk memberikan sebuah judgment, gitu kan? Tidak ada orang yang bisa menilai lebih baik. Gitu. Nah, kebenaran atau yang baik dan benar, yang salah dan keliru, yang salah dan benar, atau yang baik dan buruk, semuanya itu tergantung orang yang menilai, tergantung pribadi masing-masing. Ya itulah relativisme. Jadi sayalah yang tahu ini semua. Nanti saya akan kembali lagi apa hubungannya ini semua dengan itu tadi. Nah, itu ada macam-macam relativisme. Itu ada cultural relativism, ada conceptual relativism, ada moral relativism, ada epistemic relativism, ada alethic relativism, ini semua dengan kebenaran ini. Nah ini, kemudian tadi financial relativism, ya. Financial relativism tadi itu seperti anak muda yang minggu kemarin bilang itu, ya itu kan kaya itu relatif, Romo katanya. Tapi fakta, ya sebenarnya kalau kita lihat, mau jujur mengatakan bahwa kalau kita masih ada makanan di lemari es, di kulkas, begitu, masih tinggal di rumah yang ada atapnya, tempat tidur yang nyaman, sebetulnya kita itu jauh lebih kaya dibanding 75% penduduk dunia ini. Jadi jangan berpikir dulu yang kemana-mana. Begitu. Kalau kemudian kita bangun pagi, sehat, dan masih bisa makan pagi, itu kita jauh lebih baik kondisinya daripada jutaan orang yang tidak bisa hidup lagi. Satu minggu ini makan mati. Begitu. Kita masih punya uang di bank, atau di dompet, atau mungkin di e-wallet segala macam seperti itu. Ya mungkin kamu bukan 1% of the rich, but you at least 8% of the wealthy in the world. Nah, kemudian apa alasan ada relativisme ini? Orang bisa berpendapat macam-macam, kenapa tidak ada orang yang bisa, ya. Jadi ada 7 alasan, akan saya jelaskan secara singkat ini. Jadi kalau kita di sini ada variations, difficulty, disagreements, segala macam begitu ya. Alright. Jadi argumen pertama, argumen variation. Jadi argumen variasi. Jadi di sini kalau kita melihat bahwa orang mengatakan bahwa misalnya nyetir mobil di Amerika
itu di sebelah kanan, nyetir mobil Indonesia sebelah kiri, gitu ya. Nah, itu kan berarti beda, itu kan tidak ada yang paling benar, begitu kan, itu jadi relatif, relatif itu uh, normalnya relatif, beda, tidak bisa mengatakan mana yang benar. Itu buktinya ada, oh misalnya nyetir di sebelah kanan, nyetir sebelah kiri, seperti itu ya. Sini sebelah kanan, sana sebelah kiri di Jakarta, betul. Tapi yang orang lupa prinsipnya itu adalah bahwa kamu menyetir baik sebelah kanan atau sebelah kiri itu artinya juga demi keselamatan orang-orang di jalan. Bukan berarti kamu bisa seenaknya, gitu kan? Untuk menyetir mobil di jalan. Terlepas dari nyetir sebelah kanan sebelah kiri. Itu yang penting prinsipnya. Tapi orang sering lupa itu. Tapi orang sering mengatakan ya itu kan beda katanya gitu kan, tidak ada. Kemudian argumen kedua adalah difficulty. Jadi orang sering mengatakan susah memberi penilaian kemana benar atau baik itu. Tidak bisa. Ini kita sulit untuk menilai. Gitu kan? Kemudian argumen of disagreement. Orang sering berkata itu kita beda pendapat. Ini kita orang punya pendapat yang sangat berbeda. Pendapat saya begini, pendapat kamu begitu. Memang betul ada perbedaan pendapat. Orang tidak tapi yang jadi masalah itu saya pikir perlu dibedakan antara argumentasi tentang fakta dan juga argumentasi yang lain gitu. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa anjing itu tidak bisa terbang, itu fakta ya. Kalau burung bisa terbang misalnya gitu ya. Tapi beda kalau misalnya perbedaan pendapatnya sudah perbedaan pendapat yang lain begitu, bukan mengenai fakta lagi. Kemudian emotion gitu, dari emosi orang mengatakan ini kita tidak bisa mengatakan ada yang jelas ke emosi, orang bisa tergantung ini emosi masing-masing orang katanya begitu kan. Ya betul, emosi masing-masing orang bisa berbeda. Tapi juga bahwa ketika kamu dalam mood yang lagi sedih ataupun mood happy, tetap kamu bisa melihat something that objektif begitu kan. Atau circular reasoning. Pola pikir yang muter-muter ini gini. Sebagai contoh bahwa ada yang berpendapat bahwa sebetulnya perintah Allah jangan membunuh itu, janganlah kamu membunuh itu maksudnya mereka mengatakan itu supaya jangan membunuh dalam konteks begitu saja. Tapi kalau membunuh dalam konteks misalnya aborsi segala macam itu sudah tidak lain lagi, itu sudah bukan membunuh lagi. Karena membunuh itu cuma kata dia semata-mata mengambil nyawa orang, jadi dengan senjata misalnya seperti itu. Itu argumen of progress. Argumen of progress itu mengatakan dunia sudah berubah. Ini argumen yang sering dipakai sebetulnya. Orang mengatakan bahwa moralitas itu kan itu dulu, itu kan katanya. Sekarang dulu kan transgender itu semua itu kan belum ada satu abad yang lalu. Atau dulu kan perkawinan sesama jenis itu belum ada satu abad lalu, tapi dunia sudah maju, berubah sekarang. Itu argumen yang sering dipakai juga. Karena dunia sudah maju dan berubah, maka kita bisa melihat ini. Nah, jadi masalahnya begini. Kalau kita mengatakan bahwa mobil ini lebih cepat lajunya dibanding yang ini, yang B, yang A ini lebih cepat dibanding B, tentu ada yang bisa mengukur itu, membuktikan bahwa ini lebih cepat gitu kan. Jadi kalau mengatakan bahwa same sex marriage, perkawinan sesama jenis atau transgender itu lebih baik dibanding moralitas satu abad yang lalu, harus ada jelas ukurannya dulu. Jangan langsung mengatakan ini ada kemajuan gitu kan. Untuk membuktikannya apa gitu kan? Atau argumen sering dipakai itu masalahnya slavery. Orang mengatakan buktinya dulu perbudakan itu dilegalkan, sekarang kan jelek, dilarang. Tapi masalahnya bukan berarti dulu itu legal itu sudah baik begitu kan. Bukan berarti dulu slavery itu, perbudakan itu dilegalkan itu adalah baik saja. Itu juga harus lihat. Nah, terakhir argumen tentang false humility. False humility ini juga sering pakai itu. Siapa kita untuk menilai orang lain? Menilai orang lain begitu kan?
Nilai orang lain karena orang sering berkata, ya kita menilai diri sendiri dulu saja sebelum menilai orang lain. Memang betul kita perlu begitu introspeksi, tapi ini ada yang salah, false humility. Sehingga perintah yang jadi seakan-akan paling besar itu dan 10 perintah Allah itu adalah jangan menilai orang lain. You shall not judge, begitu kan? Karena ini urusan saya sendiri ini. Siapa kamu menilai saya, begitu kan? Nah, saya shall not judge ini maksudnya itu mungkin benar buat kamu, tetapi kalau kamu mengatakan itu benar buat saya, berarti kamu tidak toleran dan kamu akan inflict harm upon me. Jadi dalam arti kamu akan menciptakan memberikan sesuatu menindas saya. Seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana sebenarnya kitab suci melihat ini. Orang sering menggunakan Lukas 6:37 yang mengatakan berhentilah untuk menilai orang karena kamu juga tidak akan dinilai. Jadi ini sering dimanipulasi orang, dikatakan ini membuat Tuhan Yesus saja buktinya mengatakan jangan kita menilai orang. Nah, tapi orang selalu lihat bahwa di Lukas 6 itu 41-42 Yesus itu mengatakan yang lain lagi. Dia mengatakan bahwa kamu harus menghilangkan dulu itu splinter in your eyes sebelum kamu katanya wooden beam in your eyes kemudian melihat pada orang lain. Tapi ini artinya bahwa kamu harus membersihkan dulu itu wooden beam di depan mata kamu, kemudian baru bisa menilai. Dalam artian Yesus mengatakan boleh saja kamu menilai orang, tapi setelah introspeksi dulu. Jadi bukan introspeksi tidak berarti dia boleh menilai. Sama juga dia mengatakan bahwa stop judging by appearances, but right with right judgment. Itu di Yohanes 24. Jadi bukan tidak boleh menilai, tapi menilailah dengan kacamata yang objektif, begitu, bukan dengan penampilan dari luar. Ibu-ibu atau tante-tante itu misalnya punya anak perempuan itu, apakah boleh tidak menilai misalnya ada pria, anak-anak cowok yang ingin mengencani anak perempuannya? Boleh saja, tapi jangan menilai dari penampilan luarnya. Jangan hanya menilai anaknya bawa BMW atau tidak, begitu kan? Tapi nilailah dia dari karakternya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya gini ya? Santo Thomas Aquinas itu mengatakan bahwa betul kita perlu berhati-hati menilai, dia kan. Janganlah kita menilai itu tanpa sufficient cause, gitu kan. Dan kemudian kita juga kata dia harus memberi interpretasi yang paling baik pada orang. Tapi kata dia kalau kamu tidak yakin jangan menilai. Jadi yang perlu dinilai itu adalah dari perbuatannya yang kelihatan, begitu kan? Kalau isi hatinya kita tidak bisa menilai, karena itu hanya Tuhan. Terus dia bilang lagi, gitu kan? If one to judge of things of another and to judge of a man, it is one thing to judge of things and to judge from man. Jadi maksudnya gini, menilai sesuatu perbuatan itu beda dengan menilai orangnya. Jadi kalau kita menilai sesuatu, memberi penilaian, judgment itu judgment terhadap perbuatannya, terhadap idenya, bukan orangnya, begitu kan? Jadi itu bukan berarti tidak boleh, tetapi menilai apa yang dia lakukan, begitu, pemikirannya bagaimana, dan bukan menilai orangnya. Kemudian Santo Thomas Aquinas itu mengatakan bahwa itu ada moral judgment. Moral judgment is a word about what is good, kata dia. Apa yang baik, gitu kan? Jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan itu jadi kita juga apa yang baik buat saya akhirnya. What is good for me? What is good for me? Jadi itu akhirnya menentukan siapa jati diri kita. Jadi ini apa yang kita mengenai dengan what is good for me. Kita berpenilaian akhirnya.
Apa yang baik buat saya? Sehingga akhirnya tadi kemudian kembali kepada masalah keinginan membeli sesuatu, misalnya baik itu membeli Tesla ataupun menginginkan apa iPad atau lain sebagainya seperti itu, atau that's a big program dengan BCU misalnya seperti itu, juga akhirnya we need to memikirkan what is good for us atau for me, begitu. Apa yang baik ini buat saya? Karena misalnya kebutuhan tadi ya, apakah butuh? Tadi dia bilang oh itu kan relatif katanya kan. Saya pikir itu ada objective truth masalah kebutuhan tadi. Karena apa yang kita inginkan itu belum tentu kita butuh sebetulnya. Saya ingin itu, iya, tapi agak do really need that? Itu saya pikir there's objective truth in that. Itu tergantung pada the consumption atau apa yang kita katakan baik begitu buat kita akhirnya. Nah, di sini akhirnya saya mengatakan ada 4 levels of good. Saya sudah pernah mengatakan ini dalam forum berbeda, tapi saya ulangi sedikit karena saya pikir ini penting untuk mengingatkan kita semua. Level pertama, level kedua, level ketiga, level 4. 4 levels of good: immediate gratification, personal achievement, good beyond self, and ultimate good. Kan? Nah, kita sampai level yang mana, begitu kan? Nah, karena begini, ini karakternya beda-beda. Konsumerisme kebanyakan pada memang level pertama dan kedua. Orang menginginkan sesuatu yang lain, begitu kan? Maximize pleasures, minimize pain, begitu objektifnya begitu, punya immediate gratification. Short term yang kedua itu promotion of self, begitu kan? Pada yang ketiga, yang keempat itu lebih tinggi. Nah, sebagian orang mungkin merasa dia sudah sampai 3 atau keempat, begitu kan? Yang saya dengar dari sharing minggu kemarin mengatakan bahwa tidak ada keinginan lagi, misalnya untuk belanja ke Macy's atau membeli mobil dan sebagainya itu, ya itu bagus ya. Tapi kita perlu lihat lagi, apakah cukup tidak menginginkan lagi barang-barang material, barang duniawi seperti itu? Apakah cukup seperti itu? Ya. Mengapa? Itu karena tadi kan kita lihat sukses. Ini sukses ini level pertama itu memang possessions, itu kan, pleasures, comfort, food, wine, mobil, segala macam itu level pertama. Level kedua itu lebih pada popularitas. That's about popularity, status, itu kan, status. Level ketiga itu pada kontribusi kepada family, friends, community, itu sukses. Level keempat itu baru pada letting God to be center of my life, begitu kan. Nah, ini penting mengapa saya katakan tadi, karena bagi saudara-saudara yang mungkin mengatakan bahwa masih struggling misalnya seperti itu, ataupun mengatakan sudah membebaskan diri, itu masih ada perlu dipahami. Karena ini level of good ini mempengaruhi cara hidup kita, gitu kan. Apakah kita meskipun tidak ingin membeli mobil baru atau apartemen segala macam, sudah sampai di level ketiga, level keempat, sudah membiarkan good of others, making healthy comparisons, begitu kan. Atau looking good in others, itu. Karena level kedua itu looking for bad news in others, gitu kan. Apakah kemudian melihat dunia ini sebagai misteri, begitu, bukan hanya melihat dunia sebagai masalah, begitu kan? Melihat diri sendiri bagaimana? Nah, kemudian apakah kita juga melihat relationship dengan orang lain bagaimana? Gitu kan? Itu yang perlu diperhatikan. Karena yang menarik begini, ini masing-masing tuh punya krisis sendiri. Masing-masing punya krisis, itu yang jadi masalah, yang perlu kita renungkan bersama. Level pertama itu krisisnya itu orang sedang kehilangan arah, kehilangan direction. Kalau hanya consume, begitu ya. What's it all about? Who am I? Gitu kan. Tidak ada jawaban lagi. Life is meaningless, begitu kan. Terutama ketika ada penderitaan. Level kedua itu ada krisis juga. Krisis yang membandingkan. Baik dia menang, atau dia draw, dia kalah juga, semuanya ada krisis itu. Ada emptiness, ada resentment, begitu ya. Ada fear, takut kalah, ada curiga pada orang lain, ada jealousy, ada anger, begitu kan. Ada merasa tidak layak, begitu ya. Karena dia membanding-bandingkan. Maka temptation tadi, baik possession itu dia banding-bandingkan terus. Nah, mungkin banyak yang sudah
naik level ketiga, level keempat ini ya, karena masa tidak ada lagi keinginan segala macam seperti itu. Tapi level ketiga, level keempat juga mengalami krisis pasti. Ada krisis itu. Jadi merasa kemudian kebenaran yang dia ingin capai ini tidak sampai-sampai begitu atau lambat sekali. Nah, juga ada kemudian expect perfect love gitu, mengharapkan cinta yang lebih sempurna dari orang lain sekitar mereka gitu kan. Atau merasa kok berusaha keras sudah berjuang tapi kok tidak ada keadilan di dunia ini. Kemudian juga tidak ada perdamaian di dunia ini. Sudah berusaha baik, rekonsiliasi juga gitu kan. Ada akhirnya kesulitan untuk let God to be God juga. Ada krisis di sini. Kemudian yang itu adalah melihat bagaimana persoalan penderitaan ini. Level kedua dan level pertama tentu melihat penderitaan sebagai sesuatu yang negatif. Tapi level tinggi melihat bahwa ada Tuhan dalam setiap, ada something good dalam setiap penderitaan. Percaya bahwa something good meskipun kita tidak melihat penderitaan, kita percaya pada Tuhan. Kemudian pada level ketiga, level keempat itu ada transformations. Apakah kita tumbuh dalam kerendahan hati? Apakah kita bisa melihat bahwa kemudian kita juga bisa menderita bersama-sama orang lain? Apakah kita bisa tumbuh untuk memaafkan atau meminta maaf, gitu kan? Jadi sudah bisa menghilangkan ketergantungan misalnya untuk ke Macy's ataupun BMW segala macam, tapi if you haven't grow in forgiveness or humility, memaafkan orang lain atau meminta maaf, mengakui dirinya juga bersalah, itu juga masih bermasalah ini ya. To make contributions begitu kan, menyumbang itu bukannya sekedar menyumbang gitu saja, tapi juga misalnya ya saya ingin misalnya beli Tesla begitu, ya saya bisa menyumbang, tapi how much that you spend to buy the Tesla, that how much you donate misalnya begitu kan, berapa jumlahnya, perbandingannya gimana dulu itu kan, ability to make contributions seperti itu kan, wisdom about what it matters, about ability for unconditional love, yang terakhir itu great relationship toward leadership toward the common good. Karena itu ada the common good, itu konsepnya juga perlu kita explore begitu, tapi juga terpanggil untuk melayani di sini. Nah, jadi ini semua akhirnya membuat kita harus merenungkan tentang hubungan kita dengan Tuhan, sehingga akhirnya kita bisa mengenai bahwa apa yang kita nilai pada diri kita sendiri, baik itu juga akhirnya juga mempengaruhi kemudian bagaimana kita bisa memberi penilaian pada orang lain. Juga kita memaknai apakah memang betul kita misalnya tidak menginginkan sesuatu lagi, atau kata kita percaya bahwa ini masih relatif buat saya saja, karena ternyata saya rasa ini baik buat saya, seperti itu. Saya pikir saya cukup begini saja dulu presentasi saya pada sore hari ini. Mungkin lebih baik kita bisa berdiskusi saja untuk bertukar pendapat seperti itu. Baik, ada yang tidak setuju ataupun ingin bertanya atau ingin beri komentar, silakan. Ya, Romo, terima kasih. Bagus sekali presentationnya. Saya rasa mungkin banyak yang bertanya ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah hadir. Saya juga melihat banyak yang dari luar Bay Area, dan selamat pagi yang dari Singapura dan Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Ya, silahkan diskusi, tanya, sharing. Saya rasa pada ibu-ibu yang tadi Romo bilang, kalau punya anak gadis, lihat calon menantu, apa betul seperti yang Romo bilang, sedangkan di Indonesia kita bilangnya bibit bobot bebet ya. Jadi BMW ada di situ tuh, Romo. Silahkan bertanya kepada Romo. Ya, dibuka perbincangan, silahkan dibuka ya. Silakan. Ya, saya dulu waktu masih muda juga naik BMW, cuma BMW saya itu bajai merah warnanya. Cuma
Itu. Saya tidak tahu, coba waktu itu apa cewek saya kencani gimana ibunya melihat saya begitu. Iya, makanya nggak jadi kali ya Romo ya. Ya makanya itu. Ya, silahkan yang mau bertanya atau berdebat dengan Romo, ada yang tidak setuju. Bagaimana ini? Kayaknya lagi masih pada mikir. Soalnya deep sekali presentasinya. Saya akan tanya, tapi saya pikir dulu, Romo. Terima kasih, Leo. Oke, bagaimana ini jadi ya presentasi minggu kemarin saya bilang gitu kan. Ya, ini relatifnya pertanyaannya bakal relatif nih Romo. Silakan ya, gimana coba? Atau Mayo, mungkin kamu kasih summary sedikit tentang inti dari tadi relativisme yang Romo maksudkan. Jadi biar ada sedikit jembatan untuk kita bisa kurang lebih. Waduh, nih kelihatannya Marcella ada pertanyaan. Silakan Marcella. Thank you for nembak Mayo. Iya, aku sih ya mau nanya yang tentang Cardinal Ratzinger. Emang pernah dengar dulu kan dia bilang bahaya zaman sekarang itu relativism. Ya kelihatannya sih memang dalam kehidupan sehari-hari di negara manapun juga kelihatannya memang relativism itu yang sekarang lagi terjadi, dan juga kadang-kadang karena masing-masing merasa benar sendiri, akhirnya kadang antara teman ataupun keluarga itu bisa ribut. Ya, aku sih cuman ingat contohnya dulu saya pernah dengar pelajaran tentang relativism itu, ya kayak misalnya aborsi gitu. Kan banyak orang itu yang anggap itu oke. Misalnya aja seperti di Amerika, kalau yang pro-choice dia bilang aborsi itu oke. Banyak orang yang melakukan. Padahal kan kalau kita tetap berpegang pada iman Katolik kita ataupun iman Kristiani, yang enggak ya tetap enggak. No matter orang itu melakukan, semua orang melakukan, kita tetap kalau berpegang pada iman Kristiani, emosinya tetap teguh. Benar nggak sih Romo? Oke, thank you Marcella atas pertanyaannya ini. Jadi seperti saya bilang tadi kan relativisme itu ada banyak macamnya ketika itu kan. Ada moral segala macam, dan sebenarnya jadi masalah banyak di dunia ini itu adalah tentang related with sex begitu ya, sexual relationship begitu, itu jadi relativisme. Mulai dari misalnya having some that relationship outside marriage begitu kan, jadi tinggal bersama di luar hubungan perkawinan, itu seperti itu, sampai kemudian aborsi yang kamu bilang tadi. Satu argumentasi yang dipakai oleh orang itu adalah, lah itu kan urusan saya pribadi dan tidak ada nobody was harmed gitu kan. Itu satu argumen yang sering dipakai. Tidak ada siapapun di luar saya, katanya, orang tidak ada akibat ke siapa, tidak kan merugikan kamu, katanya begitu. Itu sering argumennya dipakai ya, bahwa itu keputusan pribadi saya. Itu yang jadi masalah memang, karena kalau nggak pernah begini, kalau kita ingin berdiskusi dengan orang itu, tentu yang akan kita pakai itu sebenarnya lebih kepada diskusi, bukan hanya debat kusir begitu, tapi lebih kepada reason. Sebenarnya itu yang mungkin harusnya sudah hilang dalam masyarakat modern ini, adalah engage in reasoning seperti itu ya. Sebenarnya apakah betul memang tidak ada yang dirugikan dari perbuatan itu? Kamu memang merasa seperti itu, gitu kan? Tapi kalau
ingin kita lihat lebih jauh itu konsekuensinya lebih luas di situ. Bukan hanya sekedar kamu sekedar melakukan itu. Nah, kemudian misalnya apakah betul misalnya fetus yang di kandungan itu misalnya tidak dibunuh seperti itu. Orang mengatakan tidak sama saja misalnya dengan keguguran. Orang sering atau saya merasa tidak membunuh begitu. Ya betul, kamu merasa tidak membunuh begitu kan. Tapi misalnya begini, kalau ada seorang ibu hamil yang ditabrak mobil dan kemudian meninggal, dan kemudian misalnya dalam hukum criminal law sendiri, kemudian itu biasanya mengatakan bahwa itu the sentence I think is multiply karena dianggap kemudian membunuh juga anak dalam kandungan itu. Jadi kalau misalnya seorang yang menabrak ibu hamil itu dianggap membunuh juga fetus yang dalam kandungannya, tapi kemudian mengapa aborsi tidak? Begitu kan? Jadi itu jadi the basic reasoning yang bisa kita pakai. Tentu yang lebih luas kalau kita mau diskusi lebih panjang, itu saya tidak mau mengambil porsinya Romo Effendi karena dia akan mendiskusikan ini secara khusus beberapa minggu ke depan dalam acara dia. Jadi nanti bisa tanya lebih lanjut. Tapi pada intinya saya mengatakan kalau kita lihat itu konsekuensinya jauh lebih luas. Jadi not only itu bukan hanya keputusan dia sendiri sebetulnya, itu bahwa ada hal-hal lain. Misalnya tadi misalnya seperti hubungan seks sebelum nikah tinggal bersama itu, ya memang itu urusan kamu saja orang bisa, tapi ada konsekuensinya lebih luas, misalnya begitu kan, tentang misalnya atau anak yang tidak dilahirkan juga itu bagaimana kepentingan dia segala macam seperti itu. Jadi kalau kita ingin melihat itu, saya pikir kita bisa melihat ke sana bahwa something bigger than that sebetulnya dari sekedar bahwa ini hanya urusan pribadi saya. Tapi itu kita tidak bisa lagi terbuka kadang-kadang untuk engage dalam perdebatan ataupun diskusi di abad modern ini. Ini untuk masalah-masalah seks karena ini relativismenya cukup besar atau cukup tinggi volumenya di masyarakat modern ini. Tapi konteks hari ini saya ingin bicarakan relativisme ini juga dalam konteks what we consume begitu, apa yang kita beli atau kita inginkan begitu ya juga. Tapi bisa juga kita diskusi masalah seks gitu. Ya. Oh, terima kasih Romo. Ya. Romo, ini baru ada pertanyaan. Oh, Jenny dulu dah. Bertanya Jenny, silakan. Yeah. Sorry, ini nggak mau nyambung tentang masalah Marcella tadi. Tentang yang aborsi. Emang betul Romo ini benar-benar deep banget tentang relativism ini, Mo. Kita kayak case by case ya, Mo. Misalnya orang yang melakukan aborsi sendiri, semestinya dia deep down di dalam hatinya dia pasti mempunyai perasaan guilty. Dan itu yang akan susah untuk dia maksudnya dia akan cerita ke temennya, kalau temennya yang pro abortion, dia akan dijudge atau akan merasa susah untuk ini. Kalau misalnya dia jadi dianya sendiri pasti saya rasa akan punya perasaan guilty. Jadi kita pun juga mesti hati-hati untuk menghadapi mereka yang pernah melakukan aborsi. Terus emang secara Katolik, secara iman Katolik itu sudah melanggar suatu dosa. Tapi itu yang akan terus dia bawa sampai dia sampai kapanpun dia nggak akan lupa kalau dia pernah aborsi. Dan saya percaya itu. Karena itu akan susah karena walaupun bagaimanapun itu tubuh dia. Terus kedua juga ada juga case yang lain. Saya pernah dengar cerita ada wanita yang dalam keadaan koma dan dengan kejamnya diperkosa dan dia mengandung. Nah, semua orang untuk melakukan untuk diaborsi. Dia sendiri nggak punya decision untuk apa-apa karena dia pada saat itu sedang koma. Ini saya just example. Itu juga sesuatu yang pada saat nanti dia suatu saat dia pas sadar, dia juga akan tahu kalau dia aborsi dan dia nggak tahu apa-apa. Tapi orang sudah mengatakan, oh dia udah aborsi segala macam. Itu juga akan sesuatu yang kita juga mesti pertimbangkan gitu. Bahwa
aborsi itu juga ya seperti yang Romo bilang itu relativism juga. Memang secara Katolik itu sesuatu yang dosa. Tapi kita juga mesti lihat pendapat orang, maksudnya orang yang berkenaan, maksudnya orang yang melakukannya atau orang yang berhubungan dengan itu. Itu aja Romo. Mungkin pendapat Romo lain. Ya begini bahwa seperti saya katakan tadi, menjawab pertanyaan Marcella itu implikasinya saya pikir luas. Orang sering mengatakan bahwa itu kan urusan saya saja ataupun tidak ada merugikan siapa-siapa begitu kan, implikasinya kepada pribadi. Tadi Jena mengatakan ya jelas pribadi pun sebenarnya dirugikan karena orang itu sulit melupakan itu ya. Dan bahkan misalnya bukan hanya perempuannya saja tapi sang pria juga misalnya kalau dia berhubungan dengan wanita itu dan kemudian memutuskan aborsi segala macam itu juga akan saya pikir tidak bisa lepas juga dia juga tidak akan bisa lupa begitu kan. Dan kemudian misalnya ya kalau memang tetap mereka akhirnya bisa menikah bersama atau apa begitu atau suami istri misalnya gitu. Tapi kemudian kalau misalnya terpisah karena mereka masih pacaran kemudian aborsi kemudian putus begitu itu juga sama juga saya pikir itu implikasinya akan lebih luas bahwa pria ini dalam hubungan pernikahannya juga dia tetap akan membuat trauma itu hubungan juga kepada istrinya misalnya. Atau yang ini perempuan ini dia aborsi kemudian saya itu hubungan pria lain menikah dia juga akan membawa terus ini kepada hubungannya juga implikasi kepada hubungan perkawinannya seperti itu sehingga ada beyond themselves itu sebetulnya akibat-akibat itu. Dan kemudian juga itu dalam hubungan dengan masyarakat juga ada sebetulnya begitu ya. Kalau misalnya begini, kalau misalnya you instead keep committing abortion begitu, tapi biasanya itu harusnya ada that's the limit gitu. Karena begini, kalau ibarat misalnya luka yang terus dikasih bandage begitu kan. Kalau kamu terus keep atau replacing the bandage luka terus begitu that's never heal begitu kan. Itu juga sama, misalnya sesuai juga if you keep committing sexual relationship begitu ya outside marriage begitu dan terus without any commitment seperti itu juga ada implikasi akhirnya there's something I think that never heal begitu. Sama juga misalnya dengan aborsi yang lebih mendalam begitu ya itu ada luka batinnya ke mendalam implikasi yang lebih luas. Oke Romo, ada pertanyaan ya. Ya Romo. Silakan Pak Susilo silakan. Ya Pak Susilo. Saya ada dua hal tapi untuk yang saya mau bahas mengenai aborsi ya. Itu menurut saya aborsi itu kalau kita lihat secara mendalam itu bukan persoalan yang kita sering temui hari demi hari. Tapi kalau kita gali lebih mendalam itu menyangkut apa yang kalau dalam filsafat disebut apakah kita seorang determinism atau seorang free will, bebas kehendak. Kalau kita sebagai seorang determinism kita itu disebabkan sangat spesifik. Aborsi itu sangat spesifik, sangat kontekstual, dan itu berbeda latar belakangnya satu orang dengan yang lain. Jadi kita nggak bisa mengambil satu generalisasi. Dan itu perlu determinisme. Jadi persoalan apakah kita mau determinisme atau free will itu menjadi persoalan pokok apakah kita mengiyakan aborsi atau tidak. Jadi persoalannya, apakah ada free will nggak? Nah, itu Romo. Itu yang satu, Romo. Terus yang kedua, mengenai tadi, Romo cukup mendalam membahas mengenai relativisme. Itu kalau saya lihat itu sangat mendalam. Ya. Malahan saya lihat itu mungkin kuliah saya 1 semester tuh Romo, kalau didetailkan. Itu sangat akademis dan sangat mendalam. Tetapi yang jadi persoalan sekarang mengenai relativisme itu adalah mungkin dalam beberapa hal Romo menjelaskan berbagai macam relativisme itu mungkin ada benarnya juga ya. Tetapi ada satu hal yang berbahaya pada saat ini adalah relativisme atau ancaman terhadap moral absolutes yang seperti the Ten Commandments. Itu menurut saya itu moral absolute itu yang biasanya di agama-agama itu dia ada moral absolute. Justru ancamannya asal jangan sampai mengancam moral absolute menurut saya sih oke-oke aja relativisme itu. Nah, itu satu. Dan kedua,
sekarang persoalannya untuk moral absolute itu adalah persoalannya adalah siapa yang memberikan interpretasi. Kayak the Ten Commandments seperti pada pertemuan dulu, itu saya lihat ya, itu jangan membunuh. Itu zaman Musa, zaman sekarang itu beda. Itu mesti dibahas lebih lanjut karena zaman itu berubah. Nah, itu memerlukan interpretasi. Saya akuin the Ten Commandments itu memerlukan interpretasi yang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nah, jadi persoalan sekarang, who have the authority to interpret? Nah, di zaman modern ini orang lebih mencurigai the one who have the authority to interpret daripada the laws itself. Ya, ini sebagai akibat mungkin sebagai zaman modern atau postmodern itu, mereka selalu menanyakan siapa yang interpret, karena ini menyangkut kekuasaan dan power. Itu Romo. Jadi dalam hal ini yang saya mau tanyakan itu, who has the authority to interpret, bukan soal law-nya tetapi orangnya. Karena terus terang aja di zaman postmodern ini ya teman-teman, orang sedikit alergi kepada orang yang memberikan interpretasi itu, bukan kepada hukumnya itu sendiri. Itu Romo. Oke, ketika saya bicara tentang the danger of relativisms, itu opposite-nya itu sebetulnya bukan absolute ya, something absolute, tapi lebih objective truth begitu ya. Suatu kebenaran lebih objektif, jadi bukan yang suatu yang mutlak begitu. Itu point clarification dulu. Kemudian pada pertanyaan Pak Susilo tadi begini, bahwa saya backtrack sedikit. Ketika misalnya WKICU mengadakan acara ini, itu kita judulnya itu ingin melihat ini bagaimana orang modern memaknai itu semua. Dari 9 minggu belakang kita membahas itu sebetulnya secara lebih detail. Kita melihat dari perspektif modern. Jadi misalnya kalau perintah ketika itu jangan mencuri, ketika itu Romo Effendi sudah mendiskusikan bagaimana konteks mencuri itu sekarang ala abad 21 ini misalnya seperti itu kan. Seperti saya katakan juga memang manusia sudah mengalami banyak perubahan dari segi teknologi segala macam. Tapi hati manusia itu belum banyak berubah sebetulnya. Sehingga variasinya bisa beda. Saya mencuri segala macam waktu itu, tapi tetap esensinya ketika itu masih sama apa yang dilakukan ketika itu kan, motivasinya ketika itu ya. Ataupun the reason to do that. Manifestasinya kadang-kadang beda begitu. Nah, jadi ini sebenarnya konteks yang ingin kita bahas dalam seri Iman Berpikir selama summer ini, yang hari ini bukan hari terakhir. Dalam konteks itu sebenarnya begini, jadi masalah itu adalah bahwa orang sering tidak tahu lagi apa makna dosa, gitu kan, makna dosa. Jadi kalau saya justru melihat itu berbeda dengan pendapat Pak Susilo, bahwa bukan ada fear of atau bahwa ada dictatorship of authority, begitu. Tapi pertama orang juga kadang-kadang tidak tahu lagi apa makna dosa itu tadi. Makanya seperti dikatakan Francis Xavier juga mengatakan dia tidak pernah bahkan mendengar katanya orang mengakui dosa, dia melanggar perintah yang ke-10 begitu kan. Ini confession ini dia buat ini abad ke-16. Jadi abad 16 saja sudah begitu. Bayangkan lagi apalagi abad ke-21 ini mungkin begitu ya. Ketika orang tidak melihat ada dosa lagi. Bahwa begini, the 7 deadly sin tadi yang disebut Pak Susilo itu juga sudah menunjukkan bahwa ada gradasi, bahwa dulu itu 10 perintah Allah itu kan itu pada zaman Musa ketika itu. Kemudian terjadi perkembangan gereja berikutnya, kemudian muncul the 7 deadly sins yang and somehow begitu sebenarnya pada the Middle Age ketika itu juga sudah ada semacam reduksi terhadap 10 perintah Allah. Jadi bukan orang tidak melihat pada 10 perintah Allah lagi, tapi melihat pada the 7 deadly sin tadi sebetulnya. Jadi dan kemudian gradually juga pada abad 20, abad 21 kemudian orang sudah tidak berpikir banyak lagi tentang dosa karena satu hal positif sebetulnya, tapi ada negatifnya juga. Karena sebenarnya God is so merciful, begitu kan? God is so merciful and everybody I think will be forgiven begitu. Sehingga what's the point going to confession? Apa gunanya lagi ke pengakuan dosa dan untuk mengakui dosa-dosa yang dianggap remeh-temeh begitu. Nah, jadi itu kalau saya melihat sebenarnya itu persoalan yang lebih urgen sebenarnya itu pada
masalah kehidupan kita bergereja saat ini. Bahwa betul memang kemudian ada ketika itu orang yang personal di gereja, iya. Tapi bahwa kalau gereja Katolik sudah mengatakan bahwa the magisterium itu sudah yang bisa menafsirkan itu. Bahwa kemudian di confession booth itu tentu hanya Romo yang bisa mendengar pengakuan dosa. Dan Romo yang akhirnya bisa memberikan ketika itu pengampunan. Dan dia yang mendengar apakah dosamu ini ketika itu memang melanggar salah satu perintah Allah seperti itu. Bagaimana seorang Romo bisa punya otoritas seperti itu? Ya, dia diberikan otoritas oleh gereja. Sumbernya apa? Yaitu Yesus sendiri yang memberikan itu pertama kali pada para rasulnya. Dan kemudian itu diteruskan kepada apostolic succession oleh uskup dan kemudian oleh para Romo sehingga mereka bisa begitu kan. Jadi begini, bahwa sebagai contoh misalnya aborsi tadi yang sudah kita bahas itu, bahwa aborsi itu dosa yang cukup berat sehingga ketika itu pada awalnya ketika itu tidak semua orang Romo sendiri tidak bisa langsung mengampuni itu, sehingga misalnya harus itu kan there's a things that the bishop have to give means that the absolution. Baru kemudian Pope Francis ketika itu datang sebagai paus, dia ingin agar the God's mercy to be extended. I think ketika itu to kasus aborsi, maka dia bilang Romo biasa seperti saya ini pun bisa memberi pengampunan terhadap aborsi seperti itu ya. Jadi ini menunjukkan juga bagaimana itu ada ketika itu ada dinamika, tapi juga bisa juga ada sisi kemudian sisi flip side of the coin begitu ya. Kemudian masalah aborsi itu, apakah betul itu motivasi? Ini begini. Kalau kita bedakan ada motivation reasons, gitu ya. Motivasi orang itu mungkin bisa berbeda-beda, tapi alasannya itu apakah memang bisa berbeda? Motivation reason is two different things masalahnya, gitu kan? Jadi motivasinya mungkin bisa jadi karena masalah ekonomi segala macam seperti itu ya, maka dia ingin tidak ingin ada beban kalau tambah anak lagi, si B lain lagi yaitu the motivations segala macam seperti itu. Tapi sebetulnya the basic that reasonings itu saya pikir itu pretty universals. Itu orang sebenarnya dia want to get rid itu dia tidak mau pasti mengakui atau tidak itu fetus itu sebagai the new human being. They want to get rid that karena dia sebagai beban. Lepas dari pun motivasinya bisa beda-beda motivasinya lagi. Ada motivasi ekonomi atau motivasi karir ataupun motivasi takut di stigma sosial, hamil di luar nikah, begitu itu bisa beda. Tapi alasannya they want to get rid that thing. Apakah that's baby sebetulnya. Dan that's the things that underline behind itu fear, yaitu takut itu dia, ketakutan. Baik apakah ketakutan masalah ekonomi, ketakutan sosial, atau ketakutan akan karir yang terganggu, misalnya sedang sekolah, begitu kan tiba-tiba hamil itu, that's all in the same things that reason that I think grounded that. Jadi itu mungkin tanggapan saya, Pak Susilo. Kayak gini Romo, yang tadi saya bilang kan mengenai apakah kita mengiyakan atau tidak suatu aborsi itu kalau di sana kita bilang begini, bagaimana dia punya view-nya, pandangan dia terhadap tindakan itu. Karena ada dua orang dalam ini, ada dua kelompok. Satu yang bilang free will, itu sepenuhnya keputusan saya sendiri. Nah itu kali dampaknya lain lagi daripada orang yang bilang, dia only determinism. Itu kan saya punya lingkungan yang menentukan, kebudayaan yang menentukan. Jadi dia seolah mengiyakan dengan alasan bahwa dia didetermine sama dia punya lingkungannya, sama dia punya mungkin DNA-nya, culture, religion. Dia bilang it's beyond my own decision making. Tapi kalau orang yang berani bilang saya punya free will 100%, nggak percaya pada determinisme, mungkin dia akan menanggung responsibility-nya itu semua. Jadi kalau menurut saya tergantung pada worldview dia, apakah dia seorang determinis atau seorang yang free will, yang sepenuhnya atas kehendak dia sendiri. Jadi saya lihat ada dua golongan dalam hal ini.
sebelum kita terjun kepada hal-hal yang lebih spesifik dan kontekstual. Saya agak kurang ini kalau saya melihatnya berbeda Pak ini, karena saya pikir bukan persoalan the world view sebenarnya that a person want to commit abortions begitu, karena sebagian besar orang yang melakukan itu saya pikir bukan dalam sebuah pandangan. Ada sejumlah orang yang mungkin sengaja, misalnya begini, berapa tahun yang lalu itu belum lama ini ada seorang perempuan yang sengaja merekam proses dia melakukan aborsi karena dia ingin menunjukkan katanya itu hal yang wajar biasa dilakukan, jadi tidak perlu takut kata dia gitu. Jadi kalau ini memang there's a conscious decision karena dia punya belief system, dia sengaja hamil kemudian sengaja mengaborsi begitu kan, dan ini that's her belief system seperti itu. Tapi in general saya pikir itu aborsi yang dilakukan oleh orang-orang kebanyakan, oleh perempuan itu saya pikir bukan dimotivasi oleh pandangan filsafat tertentu sebetulnya. Apakah baik itu di Amerika atau di China ataupun di Indonesia seperti itu, tapi lebih saya katakan itu there's two things, motivation and reasons yang berbeda, dan memang motivation bisa berbeda, tapi the reason is saya pikir itu cukup universal ya. Kalau masalah free will itu bisa juga dalam artian begini, apakah of course God give us free will begitu kan, God give us free will and then to termasuk orang bisa memang mengatakan bahwa itu my free will to kill the baby begitu kan. Tapi misalnya begini, bahwa that's not really a things that your own body anymore involved in that, karena itu sudah ada itu orang lain situ. Kalau misalnya kamu memberi tato kepada tubuhmu ya oke lah, itu that's your own body. But this is not really about simply your body anymore ketika itu, karena sudah ada entitas lain di situ. Beda dengan memberi tato tadi atau piercing begitu, itu that's your own body begitu kan. Jadi itu bukan suatu hal yang instead of free will anymore, but I think that's why involve killing sebetulnya. Dan kemudian tadi masalah the determinism, apakah the political determinism, cultural determinism. Orang sering mengatakan begini, misalnya in China itu ya karena itu komunis segala macam dan ada one child policy, maka mereka terpaksa ketika itu melakukan aborsi, katanya seperti itu karena dipaksa oleh state. Ya itu saya pikir yes, having said specific case begitu ya. Karena memang betul China there's I think that more than 1 billion, tapi itu sebagian aborsi memang coerced by the state begitu kan. Tapi in the rest of that the world I think that meskipun itu underground they willingly to do that. I think that with consciously to do that, meskipun lagi-lagi motivasinya bisa beda-beda. Oke Romo, terima kasih Romo. Ya. Romo, saya bacain pertanyaan dulu ya sebelum. Ya, silakan. Romo, terima kasih sudah diungkapkan topik relativism and 4 levels of good. Romo, boleh enggak bahas bagaimana caranya orang bisa tumbuh dari level 1 ke level 4? Apakah itu otomatis seiring dengan bertambahnya umur kita, atau perkembangan good itu tidak harus selalu linear, tapi random dari hari ke hari? Oke, ini topik yang sudah sempat disinggung sedikit dalam forum yang berbeda, tapi menarik untuk dibahas karena waktu itu lebih berforum spiritualitas ya. Ya idealnya memang dengan bertambahnya usia itu orang memang lebih bisa semakin wise begitu ya, semakin bijak dan juga semakin bertumbuh dalam level pemahaman dia, sehingga tadi yang saya katakan itu kan minggu kemarin banyak yang sudah cerita semakin usianya tua semakin mereka merasa tidak butuh lagi consumer goods begitu ya, tidak sering belanja ke Macy's lagi atau tidak menginginkan Tesla atau BMW lagi dengan bertambahnya usia. Itu tentu bagus ya dan ideal, tapi itu tidak menjamin bahwa bertambahnya usia orang akan semakin merasa mampu mengatasi semua itu. Ada juga orang yang tetap usianya bertambah terus ada the desire to consume itu ada, atau juga masalah yang
sering dibahas Pak Susilo itu sebut-sebut itu ada yang sudah tua juga post power syndrome begitu. Nah, misalnya seperti setelah pensiun merasa struggle kehilangan jabatan post power syndrome, atau semakin the older dia egonya tetap tinggi, itu ya ada betul begitu. Jadi usia memang tidak menjamin seseorang, meskipun kita berharap bahwa dengan bertambahnya usia orang semakin mampu menguasai diri gitu kan. Jadi itu bisa ya bisa tidak jawabannya, bukan dalam arti relatif tapi tergantung orangnya juga. Dalam artian itu ideally bahwa seperti itu, tapi banyak juga kasus di mana orang meskipun bertambah usia dia belum bisa juga menaklukkan diri sendiri begitu. Apakah ini kemudian bisa ups and down begitu? Tentu dalam hidupan ini ada ups and down-nya ya, ups and down begitu. Tapi tentu kita berusaha. Jadi lebih saya menjawab begini, bukan setiap hari itu levelnya good and bad begitu 2-3 naik turun, tapi lebih kalau kita bisa memaknai kehidupan ini, we try to be better every day begitu kan. Try to become a better person every day begitu kan. Itu yang saya pikir bisa kita lihat itu progresnya mungkin pelan-pelan, tapi try to be better every day, to become better person. Jadi manusia lebih baik setiap hari terlepas dengan segala macam kekurangan kegagalannya. Oh, ini Romo Hadi baru bergabung katanya. Jadi itu. Kemudian apakah ada resep yang utama ketika itu kan? Saya pikir itu tidak ada yang bisa dikatakan instan gitu ya. Semuanya itu membutuhkan proses seperti itu. Tapi gereja sudah memberikan kita sarana untuk itu ya. Oleh sakramen seperti itu, sakramen pengakuan dosa, itu juga bisa membantu, dan juga hal-hal lainnya, pemeriksaan batin yang sudah diajarkan oleh Romo Hadi. Kalau saya sudah sempat menyaksikan, itu juga bisa membantu kita semua. Jadi saya pikir itu banyak alat, the tools yang bisa, ada toolbox yang bisa dipakai, digunakan oleh gereja. Kehidupan para santo dan kehidupan santa seperti itu juga bisa dijadikan pegangan bagi kita untuk melihat ini semua. Dan juga ajaran-ajaran sosial gereja seperti itu, ajaran-ajaran dari Paus sendiri, dari surat-suratnya itu butuh kita renungkan bersama dan bisa membantu kita untuk melihat masalah konsumerisme itu sebenarnya. Itu sebenarnya one of the hidden resources of Catholic social teaching, itu ajaran sosial gereja itu satu tentang konsumerisme tadi. John Paul II, Benedict XVI, dan Francis ini mereka banyak bicara konsumerisme misalnya seperti itu kan, sehingga itu jadi jalan kita membantu kita semuanya itu. Jadi saya pikir tidak ada satu resep khusus, tapi kita bisa menggunakan resources yang ada diberikan kita oleh gereja untuk membantu kita untuk pelan-pelan setiap hari, sedikit demi sedikit untuk maju ke arah sana. Saya pikir begitu. Oke, Romo, terima kasih. Romo Hadi, ini kita masih perintah ke-10 ya, belum sampai ke-11 ini ya. Romo masuknya dari teori relativism. Jadi mungkin kalau ini Romo Henry bisa korek saya ya. Jadi aku tuh nangkepnya Romo dengan teori ini dihubungkan dengan perintah ke-10, mengingini itu very subtle ya, dengan relativism itu sebetulnya indirectly impact somebody else property in one way. Is that correct, Romo? Ya, sebenarnya sama dia property begitu. Cuma karena saya bilang kan minggu kemarin itu Romo Gali sebenarnya sudah membahas itu juga, perintah ke-9, perintah ke-10. Makanya hari ini saya mencoba membelokkan sedikit seakan-akan begitu, bahwa misalnya kita tidak menginginkan barang orang lain itu bagaimana? Itu kan kadang sering berkata relatif itu kan. Makanya saya mencoba melihat dari kacamata relativism begini. Karena orang sering mengatakan juga misalnya itu saya butuh ini, butuh itu relatif. Dan juga kemudian
kaya itu relatif katanya bagaimana. Ya, maka saya juga perlu melihat ini relativism itu bagaimana maknanya. Sehingga dalam konteks ini to want other people goods misalnya begitu. Kemudian makna good tadi apa begitu kan? Kita melihat dulu sebelum kita bisa menentukan apa yang baik buat kita sendiri. Akhirnya tergantung keinginan kita. Oke, iya. Biar Romo Hadi bisa on the same page gitu. Jadi anyway, the next question ya dari tadinya pertanyaannya what is relative and the opposite is not mutlak kan Romo bilang. Sekarang jadi pertanyaannya jadi apa yang mutlak dan apa yang relatif? Ini susah nih ya. Gimana nih? Kalau seperti yang saya jelaskan tadi, sebetulnya lebih kepada kita melihat sebagai ada objective truth. Jadi ada kebenaran yang lebih objektif seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mungkin orang sering mengatakan ya kita bisa beda pendapat, misalnya tentang hal-hal tertentu. Seperti tadi yang sudah dibahas oleh tadi itu. Ditanya tadi itu masalah misalnya tentang seks gitu ya. Let's say that having sex sebelum menikah begitu kan. Kalau kita melihat itu kemudian implikasinya yang lebih luas, itu orang kalau melihat secara objektif itu fakta-faktanya misalnya tentang bagaimana banyaknya anak-anak lahir di luar nikah. Itu ada kemudian juga hubungannya dengan orang-orang that's single mother begitu kan. Dan kemudian masalah itu poverty, masalah kemiskinan juga yang timbul karena mereka tidak punya sosok ayah seperti itu, karena cuma ada satu income seperti itu kan. Atau kemudian anak-anak tidak sosok ayah seperti itu kan ada implikasi-implikasinya begitu kan. Itu kita bisa melihat seperti itu secara objektif. Apakah ini memang suatu hal yang negatif tadi? Sehingga orang sering mengatakan tadi kan dia bilang tidak ada siapapun yang dirugikan begini kan. Tapi kalau misalnya there's things that because of that kemudian ada orang-orang yang akhirnya anak-anak yang menderita seperti itu, apakah kita tidak bisa mengatakan itu secara objektif bahwa ini ada implikasi yang lebih luas seperti itu. Jadi bukan sekedar mengatakan this is that I'm absolutely right di sini. Tapi kita melihat itu dengan reason bahwa bagaimana akibat ini semua. Dan juga tentang misalnya big spending or consumptions begitu kan. Kalau kita bisa melihat juga itu apakah sekedar ini ya saya inginkan ini uang saya juga ketika itu kan. Oh ya silakan betul uang kamu, tapi implikasi yang lebih luas bagaimana ketika kamu consume seperti itu misalnya begitu kan. Apakah sehingga itu yang kita lihat secara objektif ini kan, bukannya sekedar that based on emotion begitu. Oke, Romo. Semoga menjawab pertanyaan yang ditulis di teks. Oke, silakan yang lain. Saya nanya ya, akhirnya dapat giliran. Ya, silakan, Lia. Romo, itu naik kelas dari tingkat 1 ke 2, 2 ke 3. Tentu kan sebagai seorang Katolik kita ingin hidup lebih dekat dengan Tuhan, lebih murni lagi kehidupan kita, melatih kemurnian intensi, pikiran, hati, dan perbuatan. Tapi untuk naik kelas itu kan juga tidak mudah. We have to skin out our skin gitu ya. Maksudnya harus, kalau orang Jawa bilang itu harus detach, harus mati raga mungkin, tapi bukan mati raga dalam tubuhnya mati beneran, bukan. Artinya menganalisa keinginan kita untuk tidak mempunyai keinginan yang liar dalam soal shopping, power, atau ya macam-macam lah yang sudah Romo bahas. Nah sekarang dengan teori relativisme itu ya, kadang orang naik dari kelas 1 ke kelas 2. Orang-orang sekitar kita memandang kita, lu bodoh, nggak pakai tas Hermes, lu payah deh, nggak naik mobil Beamer, naik dong mobil ini, atau naiklah Ferrari, lu kan punya duit banyak, gitu ya. Atau mungkin naik ke level 3,
kenapa lu menikah sama orang itu? Kenapa nggak cari engineer yang duitnya banyak? Kenapa lu kawin sama orang yang nggak punya kerjaan misalnya? Then as a person, how to remain resilience dalam kalau kita udah naik kelas gitu ya, bagaimana kita suggestion Romo atau advice Romo agar kita tetap resilience menghadapi relativisme dari orang lain yang belum tentu selevel kelasnya dengan kita. Romo Hadi ada mau menanggapi ini? Iya, biasanya Romo Hadi menjawab pertanyaan yang susah-susah nih. Saya sendiri masih bingung yang teori relativismenya ini, jadi mau dengerin dulu sih sebetulnya. Oh ya sudah, tidak apa-apa begitu. Oke. Jadi pertanyaan Liliana itu kan bagaimana menghadapi gempuran orang-orang LGBT. Tadi kan sekedar review juga karena saya mengatakan itu kan ada orang satu akhirnya seakan-akan greatest commandment itu thou shall not judge. Kita jangan menilai orang lain begitu kan. Cuma orang sering lupa mengatakan bahwa dia tidak mau dinilai begitu kan. Seperti itu, tapi dia juga memberi penilaian. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang pure relativis itu sebenarnya. Karena secara teori mungkin dia percaya seperti itu, tapi secara praktek at some point sebenarnya orang memberi penilaian terhadap orang lain. Seperti kasus Liliana tadi itu kan. Jadi kalau misalnya si A atau si B menilai kok kamu bodoh amat begitu misalnya kalau mau kamu memperbolehkan itu anakmu misalnya anak gadismu menikah dengan orang cuma naik bajai saja seperti itu kan sebenarnya dia memberi penilaian kan. Dia bukannya tidak mau memberi penilaian, tapi dia tidak mau kalau dia yang dinilai, tapi he can judge someone else. Sama juga misalnya orang-orang itu juga memberi penilaian misalnya itu kalau orang yang tidak melakukan recycle misalnya gitu. Recycle itu di California cukup penting gitu kan. Kalau misalnya itu kok kalian misalnya gitu kan. Misalnya dulu di since gereja itu Saint Anne itu kan BKUCU itu sering dijudge habis-habisan itu karena very bad recycling katanya gitu kan. Itu mereka menjudge juga sebetulnya itu bukannya jadi seperti itu. In some point itu we need to give a judgment tentang someone else begitu kan. Cuma persoalannya itu bagaimana we give that judgment, apakah based on the reasoning or not begitu kan. Sehingga akhirnya at some point mungkin kita memang siap akan dijudge seperti itu. Pertanyaan Liliana kemudian bagaimana kalau kemudian orang menjudge kita akhirnya. Apakah bagaimana kita memberikan benteng pertahanan begitu kan? How to build ourselves begitu kan? Saya pikir itu berkaitan dengan bagaimana kita menilai jati diri kita tadi itu. Apakah jati diri kita itu tergantung lagi kepada our possessions, kepunyaan kita itu atau tidak begitu kan. Jadi akhirnya kita bisa tahu situ sebelum kita bisa membangun resiliensi tadi begitu kan, bahwa misalnya betul akhirnya saya cuma memilih menikah dengan si A ini yang cuma mungkin seorang guru begitu, tapi saya melihat dia punya something else in him, bukan dia menikah dengan orang kaya seperti itu gitu kan, tapi I have this character in him. Jadi kalau kita tahu basis kita mengambil keputusan tadi, kita tahu basis what is good, saya pikir kita bisa membangun resiliensi tadi. Sama juga misalnya para tante-tante atau ibu-ibu, saya setuju anak saya menikah dengan si A ini meskipun dia naik bajai, tapi saya melihat dia punya karakter, punya kejujuran segala macam begitu kan, dibanding misalnya yang naik real BMW begitu, meskipun dia orang kaya tapi he has no character yang tidak bisa dipercaya seperti itu kan. If we know that why did we choose this is good, apa ini baik keputusan kita memilih ini, jadi saya pikir kita bisa stand terhadap apapun mungkin judgement orang lain, kita tidak bisa menghindari itu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Liliana. Iya Romo, terima kasih. Menurut pengalaman saya sih kalau mau naik dari kelas 1 ke kelas 2 itu bukan, kalau misalnya naik kelas ya, it's not something yang
kita bisa feel glorious and proud. Itu tuh kayaknya memang memanggul salib Yesus itu susah banget. Ya, saya pikir itu Iya. dari the different level tadi saya sebutkan itu level of good itu bukan karena kita something untuk dibanggakan atau diglorify, tapi itu perjuangan juga untuk menaklukkan diri sendiri dan juga bisa akhirnya masuk ke level yang lebih baik seperti itu ya. Jadi bukan berarti tidak ada krisis, tidak ada masalah lagi meskipun kita sudah masuk level yang lebih tinggi begitu. Mungkin juga dari banyaknya krisis yang dilalui, jadi seseorang itu bisa naik kelas, Romo. Iya, idealnya memang krisis itu bisa membantu kita to become a better person begitu kan, dalam artian juga ini. Tapi karena sering juga orang dalam krisis itu justru they feel down begitu ya, segala macam. Jadi losing it, losing it. Ya, tapi idealnya memang seperti itu. Idealnya krisis itu harus bisa membuat seseorang itu naik kelas gitu ya, Roma ya. Ya, bukan hanya krisis itu ada satu, tapi juga tentu ada usaha-usaha lainnya ketika itu juga yang kita bisa lakukan sendiri ya ketika itu untuk itu. Tapi krisis juga ikut membantu menempa misalnya itu untuk. Oke, terima kasih Romo. Gimana Romo Hadi? Ada tambahan? Belum. Oke. Masih istirahat dari misa soalnya ini. Oh, dari misa. Oke. Ya. Baru pulang. Romo? Ya. Saya cuma ada sedikit kayak pendapat juga, terus gitu ada pertanyaan juga behind. Silakan. Kalau this relativism, according to me, itu created by people to to have, to give excuses. Jadi saya agree waktu Romo bilang misalnya abortion is abortion. Then behind that, people use that as an excuse. Kalau misalnya di China cuman boleh satu orang, terus atau kalau enggak a victim of rape, itu it's just like their excuse ya kan, in a way. Sama juga kayak misalnya killing someone, it's do not kill, it's it's absolute, it's just killing another life, right? Cuman kayak di sini aja juga kalau misalnya di court system, so when you kill and then is that like self-defense, ya kan, it's the relative things, it's the self-defense and then your punishment is much less. Apalagi kalau misalnya you kill someone, orangnya masuk invade to your place, then you're not at fault at all gitu kan, ngerti nggak? So jadi kalau menurut saya relativism itu it's created by the absolute 10 perintah Allah is it's an absolute gitu. Terus in terms of abortion, there's a stage kan, from zygote to embryo and then to fetus. So yes, when it was a zygote, it's only cells. Tapi within about 3-4 weeks, then the heartbeat is started. So that's already another life. So that becomes an embryo, and then it started, budding with all of this kayak fingers apa segala macam, udah mulai itu within basically 7-8 weeks. Kalau misalnya either stillborn atau abortion itu udah bisa kayak kelihatan kumpul-kumpul gitu maksudnya. So jadi I think kayak gitu kan, kalau ditanya when it's like considered kill. I think when there's another life, when that heart start beating, that's another life inside life and inside ourselves. That is already then considered a killing. So whatever, like we don't really want to say it is kill. Terus yang saya mau tanya itu, I mean that's my opinion ya Mo. Yang saya mau tanya lagi, Romo sebut-sebut mengenai confession. I have a questions about that. A while ago, maksudnya belum begitu lama, lagi mengenai all of this sexual abuse by mostly kayak priest, bishop, and all of this.
Terus gereja itu is pressured by the authority basically kan. Soalnya saya ingat karena apa? Karena di in my own parish waktu itu Father Brandon juga ask everyone to please pray so then the seal of confessional will not be broken. So, jadi waktu itu kan di pressure bahwa supaya priest itu because there's something dangerous gitu kan. Kalau misalnya ditanya or dia jadi seolah-olah harus bilangin gitu. Sedangkan that is like the seal of confessional. Again, that's an absolute things that cannot be broken. So saya nggak tahu lagi sih akhirnya tuh gimana gitu. I have not follow up those things terus nggak lama lagi terus sudah ya COVID segala macam. So what did we stand about that, Romo? Tahu nggak mengenai hal itu? Apakah benar kayak priest gitu, priest bishop or whoever gitu yang kan priest juga kan suka pasti kan confess kan gitu kan ngaku dosa. Then they have to tell the authority, benar nggak? Atau that's still the same, the seal of confessional is still protected? Nanti Romo Hadi mungkin bisa menambahkan yang poin kedua ini. Saya komentar singkat saja. Yang pertama komentar singkat bahwa ya saya tidak explore lebih detail tentang abortion itu karena saya bilang itu jatahnya Romo Effendi, dia akan mendiskusikan khusus ini berapa minggu lagi ya. Tapi in general bahwa sebetulnya bukan hanya heartbeat tadi kata Marta, tapi juga sebetulnya in a short time itu sekitar 2 or 3 weeks itu atau even 3 to 4 weeks itu baby itu dia sudah merasakan pain sebetulnya ketika dalam masih usia begitu muda, so that he or she can feel pain karena urat the nerve system sudah berkembang ketika itu sebenarnya, sehingga itu that he or she can feel pain. Itu komentar singkat saya saja. Tapi yang kedua itu tadi memang ada usaha untuk itu ya, terutama juga di State of California begitu untuk sexual abuse itu, tapi sejauh ini the seal of confession still intact begitu ya. Dan yang sudah ada advance progress itu ada di Australia sebenarnya, karena Australia baru mengalami sexual abuse scandal yang cukup masif ketika itu setelah Royal Commission sekitar 2-3 tahun yang lalu, dan memang sudah dipush ketika itu oleh parlemen untuk pass the law that so I think the priests should report that break the seal of confession. Tapi saya belum mengikuti perkembangan terakhir bagaimana. Tapi yang di US tahu saya itu belum sejauh itu, meskipun ada suara-suara ke sana, but still things that protected by the seal of confessions. Romo Hadi mungkin bisa menambahkan ini. Setahu saya iya, terutama di Amerika karena separation of church and state itu menjadi complicated ya kalau negara mulai campur aduk mengenai sakramen dalam gereja seperti itu. Jadi setahu saya tetap seal of confession tetap masih berlaku. Memang para imam diajarkan, jadi kalau misalnya ada yang mengaku dosa mengenai pelecehan seksual, biasanya menganjurkan si pengaku itu untuk ngomong di luar kamar pengakuan dosa. Entah itu dalam counseling, entah itu dalam konteks lain. Karena kalau di luar kamar pengakuan dosa, dan lalu itu bisa dilaporkan. Okay. Jadi setahu saya dalam banyak kasus seperti itu, seal of confession masih ini. Kalau perkembangan hukum ya biasanya Romo Hendrianto lebih up to date bagaimana ini antara legislatif dan sebagainya. Memang di Amerika ada sebagian negara bagian yang mengusahakan untuk itu menghilangkan seal of confession, tapi setahu saya belum berhasil. Ya saya nggak tahu yang di Australia, memang saya pernah dengar mengenai usaha untuk itu juga. Tapi in practice, Romo, how is someone asked to be or to say it outside the confessional room? Soalnya biasanya kan ya mereka nggak mau dong, mereka kan maunya to confess and get absolution, which is usually inside the confession room, ya kan? Nah kalau misalnya kayak gitu, apakah di orangnya itu seolah-olah kayak di trick untuk diajak keluar ngomong gitu, atau gimana? Soalnya if that's something like that, I think people's trust
people's trust in Catholicism's confession system, I think has diminished, and then also the highest to me, confession is something is unique. It only happens in Catholic. I think it fails the system, right? If that's something like that. Soalnya kalau enggak kan banyak kayak murderer juga kan, terus udah dari dulu ke dulu gitu kan. It's a lot of time in movies segala macam kan udah kasih lihat kan, banyak yang they try to go to the priest and then try to force the priest to tell so then they can catch the murderer. Tapi the priest they rather die or whatever instead of letting people or letting whoever cops or whatever untuk bilangin, karena memang nggak boleh sebenarnya. Kadang-kadang ya under pressure, nggak tahu ya gimana. So that's the only thing that I was just wondering what's the practice. So kita cuman priestnya juga cuman bilang okay, let's talk outside. Ya tergantung, biasanya ini ya kan biasanya kalau sudah pengakuan selesai mengaku dosanya, lalu biasanya ada semacam counseling sedikit kan, biasanya romonya kasih nasihat atau apa. Nah salah satu nasihatnya itu ya ini menganjurkan untuk dia supaya mengarah untuk hidup yang lebih baik, membicarakan hal ini dengan mungkin orang lain. Jadi mungkin bukan dengan romonya itu sendiri, apalagi kalau romonya itu sendiri bukan seorang counselor ya, nggak punya kompetensi untuk menghadapi hal itu. Tapi ya anjurkan supaya bisa di luar ruang pengakuan dosa mencari pertolongan, mencari bantuan gitu. Dan biasanya kalau dia mencari bantuan dengan profesional, mereka harusnya langsung dilaporkan gitu. Jadi memang tujuannya dalam satu hal untuk mencegah pelecehan lebih lanjut, dalam hal lain juga untuk membantu orang itu supaya bisa mendapatkan perawatan ya, jadi supaya nggak di luar terus gitu melecehkan orang lain. Gitu. Itu biasanya yang dianjurkan. Gitu. Okay, thank you, Romo. Iya. Bagaimana ini? Apakah masih ada yang berdiskusi? Ya, Tante Swan, masih ada Tante Swan? Wah, Tante Swan nggak menjawab ini. Halo. Oh ya, Ciguat. Silakan Ciguat. Oh, apa kabar? Silakan. Romo. Oh, ya, Om Julius, silakan ini. Ya, apa kabar? Ya, baik Om. Lama nggak ketemu. Gimana, baik-baik aja? Baik. Ya, ada gimana? Om Julius, baik-baik. Yang menyangkut abortion. Seperti tadi di surah ada yang nanyakan tentang abortion di China. Bukan dia tuh ada khusus peraturan pemerintah. Jadi rakyat hanya boleh mempunyai anak satu. Nah, jadi kalau di US itu kan boleh dikatakan pemerintah mengizinkan untuk abortion. Nah, itu saya tanya ini bagaimana dengan paramedik, dokter, nurse yang abortion mereka. Nah, khususnya mereka itu beragama Katolik. Ya, oke. Itu pertanyaannya Om ya? Yes. Oke, gini. Pertama saya klarifikasi dulu bahwa itu sebenarnya peraturan itu ada federal law, ada state law begitu kan? Karena the federal law memang sejak Roe v. Wade tahun 73 itu sudah melegalkan aborsi secara federal. Tapi state masing-masing negara bagian juga masih punya kewenangan untuk mengatur aborsi itu. Jadi meskipun itu legal, masing-masing negara bagian itu berusaha membatasi itu sebetulnya tergantung negara bagiannya. Kalau di California cukup liberal ya. Bahkan di New York dan beberapa negara bagian di East Coast itu bahkan mereka sudah membuka aborsi itu sejak bahkan sampai pada detik mau lahir juga masih boleh diaborsi begitu kan. Bukan hanya sekedar 3 bulan pertama itu kan.
Kalau federal law masih mengatakan seperti itu, tapi kalau sudah di state law di New York itu mengatakan sampai misalnya 9 bulan tuh mau diaborsi masih boleh begitu. Mereka sudah push ke sana begitu ya. Tapi kalau di beberapa negara bagian, misalnya di Missouri atau di Texas atau di Louisiana itu lebih ketat di sana. Dan peraturan-peraturan di sana juga mereka berusaha untuk mereduce jumlah aborsi. Itu pertama. Ya. Kemudian pertanyaan Julius itu adalah kepada tenaga medis ya. Kalau saya bukan dokter, ya. Mereka itu beragama Katolik. Baik beragama Katolik atau bukan, saya bilang itu sebetulnya mereka kan ada sumpah Hippocratic Oath ketika sumpah Hippokrates yang mereka lakukan. Jadi antaranya itu untuk menyelamatkan nyawa ketika itu ya, bukan membunuh. Jadi sebetulnya kalau menurut pendapat saya selagi saya bukan dokter ya, sebenarnya mereka melanggar sumpah mereka sendiri, sumpah jabatan mereka sebagai dokter, baik dia Katolik maupun bukan. Kalau yang lebih-lebih lagi terutama sebagai seorang dokter beragama Katolik ya, saya pikir dia harus menjalankan juga sebagai kehidupan pribadi ya, bukan kehidupan terpisah. Karena orang sering mengatakan juga dalam konteks relativisme ini kan, ini kan saya memang secara pribadi ini percaya begini, tapi ini kan kehidupan yang terpisah. Saya kan menjalankan tugas saya atau di kehidupan publik seperti ini. Kalau saya sih itu tidak bisa semata-mata dikatakan terpisah begitu, bahwa dia menjalankan profesi itu memang sebagai seorang dokter, tapi dia juga sebagai seorang Katolik ketika itu, sebagai seorang Kristiani ya, juga pada ajaran-ajaran moral gereja ketika itu. Jadi menurut saya ya dia juga melanggar perintah Allah jangan membunuh sebetulnya di situ. Jadi disambung pertanyaannya, apakah mereka para medik, Dr. Ernesto, perlu pengampunan dosa? Ya kalau betul-betul dia ikut terlibat melakukan aborsi dan segala macam ya dia harus mengaku dosa dan perlu pengampunan dosa. Cuma masalahnya ada juga yang merasa dia tidak bersalah kan gitu kan. Jadi kita tidak bisa memaksakan dia ke pengakuan dosa begitu. Jadi pengampunan itu baru bisa diberikan kalau dia memang meminta pengampunan dan mengaku begitu ya. Jadi kalau tentu kita berharap mereka bisa tergerak hatinya untuk mengakui dosa dan kesalahan mereka. Iya, soal terlalu banyak. Umpamanya dia abortion. Wanita tuh sebulan aja mungkin lebih dari 2-3 orang. Jadi bagaimana pengampunan dosanya itu, Romo? Oke, Pak kan seperti saya jelaskan tadi kan, pertama kan sebetulnya aborsi itu merupakan dosa yang cukup berat. Maka sebelumnya itu kan sebenarnya sebelum Paus Fransiskus ketika itu memberikan dispensasi kepada para Romo dulu ngakuan itu, that's a thing that Romo Hadi can correct me, that's also reserved for the bishop. Ketika itu. Tapi sekarang setelah Pope Francis tampil di sini, dia juga memberikan akhirnya kepada para Romo juga untuk bisa memberikan pengampunan dosa kepada orang-orang baik melakukan aborsi ataupun terlibat di situ ya. Kemudian bagaimana misalnya kalau memang dia benar-benar sudah dosanya berat seperti itu ya. Ini pertama saya pikir bahwa Tuhan memang God's mercy itu, kasih Tuhan itu cukup besar ya, termasuk itu bisa mengampuni ya. Tentu kalau sudah begitu memang perlu ada pembicaraan khusus antara Romo ini dengan si orang ini kalau benar-benar dia bertobat begitu ya. Jadi tidak hanya sekedar sudah pergi begitu saja dan setelah itu ya juga perlu dianjurkan bagaimana ini karena pengakuan dosa itu kan memperbaiki pola hidup setelah itu tidak mengulangi lagi kan. Jadi kalau dia hanya mengakui dosa besoknya aborsi lagi ya percuma juga. Jadi perlu lebih dari situ sebenarnya. Ya betul absolusinya bisa diberikan, tapi juga saya pikir perlu ada pendampingan lain seperti Romo Hadi tadi. Romo Hadi mungkin menambahkan di sini. Ya kalau masalah aborsi memang biasanya kalau kalau dia nggak merasa bersalah, kemungkinan dia nggak akan datang ke pengakuan dosa sama sekali. Itu satu ya. Jadi kedua, kalau mereka misalnya datang, memang ada sesuatu yang membawa mereka ke kamar pengakuan dosa, dan itu yang kita usahakan supaya dia benar-benar menyesal. Dan lalu memang dalam gereja Katolik ada pelayanan untuk pendampingan sesudah aborsi, itu namanya Project Rachel biasanya. Dan itu mendampingi mereka bagaimana meskipun ada penyesalan, tapi juga supaya ada penyembuhan gitu.
untuk bisa melanjutkan hidupnya lebih baik lagi. Gitu. Jadi memang prosesnya supaya nggak sendirian gitu, karena kadang-kadang kalau sendirian lebih mudah untuk jatuh lagi ke dalam dosa itu. Mas. Saya ada pertanyaan terakhir. Kalau soal pet atau animal bagaimana tuh? Kadang-kadang tuh sakit, banyakkan orang tuh dia di injection sleep atau mati. Kalau itu bagaimana? Apa merasa kita berdosa juga atau tidak itu, Romo? Wah, itu Romo Hadi mungkin sebagai animal lover bisa menjawab ini. Gimana? Kenapa kalau yang itu animal put to sleep begitu kan? Apakah put to sleep? Ya, seperti anjing saya kan temporary sakit. Emang disuruhnya juga biar dokternya juga tuh suruh sleep, tapi saya tuh nggak mau. Saya tuh kasihan. Kita piara dari dia kecil sampai besar. Saya bilang sampai saya mau dia tuh perginya tuh normal seperti biasa. Ya. Saya ngomong sama anjing saya begitu. Saya sudah booking itu dokternya, mau datang ke rumah, mau di injeksi sleep itu. Tapi malam sebelumnya dia sudah meninggal. Oke. Ya, jadi kalau memang banyak di sini, banyak tetangga saya di sini begitu. Katanya injeksi sleep aja, katanya. Iya, iya. Ya, setahu saya dari ajaran gereja nggak ada yang melarang kalau untuk hewan ya, selama itu dilakukan secara ya lucu ya, namanya manusiawi lah gitu. Maksudnya jadi biasanya setahu saya injection seperti itu supaya mereka tidak merasakan pain ya. Dan dalam hal itu hewan beda dengan manusia. Memang kalau manusia nggak bisa secara aktif kita melakukan eutanasia gitu. Jadi lain standarnya dengan hewan. Ya, oke, thank you Romo. Hadi Romo. Ya, Romo, saya mau ada tambahan Romo. Ya, Pak Susilo. Gini, pendapat saya ini sedikit out of the box ya. Karena saya lihat kalau kita berbicara mengenai aborsi, itu saya lihat ada sesuatu yang kurang seimbang, kurang fair. Itu seolah-olah ada the victimized. Perempuan itu di-victimize. Semuanya dibebankan kepada dia. Udah menganut 9 bulan, udah terus dia diaborsi, dia mesti menanggung penyesalan dan sebagainya. Tapi tidak ada orang yang mempersoalkan bagaimana tanggung jawab si lelaki itu. Ya, apalagi dalam masa sekarang, di mana ada persamaan antara hak wanita dan perempuan, kita jangan terlalu memberatkan segala tanggung jawab pada perempuan. Jangan dia diviktimisasi. Harus juga apa peran lelaki dalam hal ini? Misalnya apa? Saya ada beberapa teman yang berkeluarga, mereka kalau anaknya rasa sudah 2 atau 3 cukup, mereka mengadakan vasektomi. Tapi banyak anak laki-laki yang tidak mau vasektomi karena pertimbangan seksual lah, apalah dan sebagainya. Jadi bagaimana kita menanggapi viktimisasi perempuan itu di dalam hal aborsi? Itu pertanyaan saya. Enggak. Saya pikir pertama gereja tidak pernah mengviktimize perempuan dalam arti menyalahkan perempuan di sini ya. Dan kita gereja juga setahu saya gereja Katolik tidak pernah untuk ingin menyalahkan perempuan sebagai apa. Jadi sini maksud saya bukan menyalahkan, membebankan segala. Ya, salah juga. Dalam artian bukan that's burden is not on the woman. Burden, ya. Karena begini bahwa the burden. Karena begini, sebetulnya baik kita bicara sebagai konteks contraception begitu ya. Contraception sebagai contoh sebelum masuk aborsi begitu. Contraception itu selalu sering mengatakan bahwa itu sebetulnya for the women's liberation. Mereka mengatakan sebenarnya untuk empowerment for the women. Jadi mereka bisa begitu. Tapi sebenarnya itu kalau saya itu sebenarnya dan ajaran gereja melihat itu sebenarnya yang di empower itu pria sebetulnya. Karena yang ambil keuntungan itu adalah pria. Mereka bisa bebas tanggung jawab segala macam seperti itu. Sama juga halnya dengan aborsi. Akhirnya bahwa sebetulnya yang di empower itu pria akhirnya di sini karena mereka bisa get away dengan aborsi seperti itu, tidak perlu bertanggung jawab lagi, dan juga not only for that, mereka juga bisa terus mengulangi itu ya. Jadi
kalau mungkin ada persepsi bahwa beban diberikan ke wanita, mungkin itu misperception. Tapi gereja sendiri tidak pernah melihat itu dalam konteks bahwa ini adalah tanggung jawab atau beban pada perempuan. Tapi karena pria juga sebenarnya yang take benefit for that, seperti dan mereka juga yang ambil keuntungan di situ ya. Jadi di situ itu saya pikir yang perlu diklarifikasi dulu. Terus harus yang berikutnya juga tadi itu bahwa vasektomi. Ya, kalau vasektomi itu mungkin saya pikir begini. Kalau kita melihat Humanae Vitae yang ditulis oleh Pope Paul VI begitu, itu sebetulnya itu responsible parenthood sebetulnya. Jadi bukan plan ya, tapi responsible. Jadi bagaimana itu sebenarnya dengan natural family planning itu diharapkan mereka bisa memikirkan kehidupan berkeluarga itu dan juga bisa bertanggung jawab begitu ya, bukan hanya sekedar punya banyak anak segala macam, tapi with natural family planning dan tidak sebenarnya menggunakan vasektomi di sini. Kalau vasektomi itu mungkin lebih detail, enggak tahu Romo Hadi mungkin bisa menambahkan di sini gimana? Saya bukan ahli untuk teologi moral secara mendetail ke situ ya. Kemarin ini saya nggak ingat yang pembicaraan dengan Romo Andalas atau siapa itu yang karena mengenai dan rasanya Pak Susilo juga ada di situ waktu karena mengenai ajaran mengenai kontrasepsi di Gereja Katolik Amerika agak sedikit beda dengan yang di Indonesia gitu. Jadi setahu saya kalau di Indonesia kontrasepsi yang preventif itu diizinkan gitu. Tapi kalau yang abortif sama sekali enggak gitu. Itu yang saya tahu. Tapi makanya saya nggak bisa jawab banyak karena nggak tahu semua detail macam-macam kontrasepsi gitu ya. Jadi makanya jawaban saya agak terbatas sih. Oke, Romo. Dalam konteks di Amerika itu sebenarnya setahu saya itu bahwa sterilization atau vasektomi itu sebenarnya something that I think that not the things that being recommended by the church karena gereja juga melihat itu ternyata sebenarnya fungsi natural dari pria itu akhirnya dihambat akhirnya dengan vasektomi seperti itu. Maka sebenarnya mereka tetap melihat sebagai NFP ketika itu sebagai suatu hal yang lebih favorable sebenarnya. Itu pengetahuan yang saya buka mungkin terbatas ya. Tapi ada beberapa kasus ya di Indonesia atau beberapa negara orang yang semacam sering mengadakan pelecehan seksual atau memperkosa atau dalam segala macam bentuknya itu hukumannya sekarang adalah vasektomi. Sebab jadi kita lari ke sumbernya gitu. Daripada dia memperkosa orang terus si ceweknya itu dengan paksaan dia mengandung dan menanggung beban untuk anak yang dia tidak kehendaki. Maka di Indonesia sudah ada yang dilakukan begitu. Jadi di vasektomi aja udah gitu. Sehingga dia punya sexual drive berkurang atau bagaimana gitu. Itu salah satu yang saya tahu. Jadi itu the sources. Ya, tapi kalau ada sexual crime, saya pikir itu agak beda dengan dalam hubungan suami istri ya. Kalau sexual crime untuk sexual offender segala macam itu konteksnya agak berbeda. Karena tadi kan kita bicara dalam hubungan antara pria dan wanita dan kehidupan berkeluarga ya. Oke, mungkin ini ya Romo nanti atau Pak Susilo atau memang selalu topik ini sensitif but interesting juga ya. Ini nanti memang ada sesi khusus dari Romo Effendi itu September 27 ya, yang membahas hal aborsi. Topiknya aborsi bukan sekedar boleh atau tidak. It's gonna be, I think it's gonna be an interesting topic ya. Bagaimana Romo? Ini sudah 65. Oh, tunggu lihat. Ada pertanyaan lagi kah? Last question katanya Romo. Two more question. Apakah perbedaan tanggapan tentang kontrasepsi antara gereja Amerika dan Indonesia itu contoh relativisme di gereja karena perbedaan budaya? Very good question. Oke. Meskipun saya orang Indonesia,
tapi sama seperti Romo Hadi, saya juga masuk di Serikat Yesus di Amerika. Saya tidak bisa mewakili sebetulnya gereja Indonesia di sini. Tapi begini, sepengetahuan saya ini ya, ketika Humanae Vitae itu dikeluarkan, konteksnya sebenarnya konteks Humanae Vitae ini ya. Humanae Vitae itu tahun 67 ketika itu kemudian Monsinyur Leo Sukoto di Indonesia itu ketika itu sebagai ketua Konferensi Diplomat Gereja Indonesia dan bersama KWI ketika itu kemudian akhirnya memberi penafsiran Humanae Vitae yang setahu saya tafsiran mereka begini, mereka mengatakan untuk yang preventif tadi diserahkan kepada hati nurani masing-masing orang begitu. Sementara yang untuk abortif itu yang dilarang. Itu penafsiran ketika itu dari KWI. Kemudian sebetulnya penafsiran yang seperti itu juga setahu saya itu mereka being slapped ketika itu oleh Vatikan. Karena ketika itu Vatikan tidak suka juga terhadap penafsiran yang dilakukan oleh itu. Dan kemudian pertama mengapa akhirnya KWI menafsirkan seperti itu saya tidak bisa menjawab ya. Tapi setahu saya kemudian itu apakah masih intact atau tidak itu saya tidak yakin. Karena seingat saya itu bahwa kemudian penafsiran itu sudah dilarang oleh Vatikan ketika itu mereka tidak bisa menerima ada perbedaan seperti itu. Sehingga sebetulnya still I think itu quite universal peraturannya. Meskipun memang ketika itu ada penafsirannya seperti itu. Untuk lebih detailnya nanti ditanyakan kepada Romo Effendi saya pikir ya. Apakah itu dikatakan ada moral relativism atau tidak? Itu mengapa kemudian KWI ketika menafsirkan seperti itu, saya tidak bisa menjawab lagi. Saya katakan karena saya tidak mendalami ketika itu. Dan juga ada konteks itu masih zaman Orde Baru dan ada juga kebijakan KB keluarga berencana yang diselenggarakan oleh Orde Baru. Juga ada masalah politik juga ketika itu. Tapi kemudian bagaimana gereja Indonesia mencikapi itu bisa kita diskusi kali berlanjut. Tapi setahu saya bahwa Vatikan sudah melakukan intervensi dan juga mengatakan bahwa mereka tidak bisa penafsiran seperti itu. Terus pertanyaan kedua tadi apa? Itu tadi pertanyaannya Romo. Apakah itu relatif ya? Apa Romo Hadi ada tambahan Romo sebelum masuk ke pertanyaan terakhir? I think. Ya, sebenarnya Romo Henry tadi udah bilang mengenai konteks di KWI di Indonesia karena ya urusan keluarga berencana zaman Orde Baru. Jadi para uskup saya rasa berusaha bagaimana bisa dalam satu hal mengikuti program pemerintah tapi juga menaati ajaran gereja. Jadi setahu saya itu pertimbangannya. Untuk lebih lanjut yang memang yang paling update nanti tanyakan kepada Romo Effendi karena sekarang saya juga nggak tahu bagaimana sistem pengajaran moral mengenai hal itu di Indonesia. Oke, Romo. Ini last question. Bagaimana pendapat Romo tentang polisi yang menembak mati? Jadi ini ada hubungannya dengan jangan membunuh ya. I know it's not perintah 10, tapi Romo kalau ada komen, please. Coba mau Romo Hadi dulu ini. Ya sebetulnya kalau dari pandangan gereja itu perlu direfleksikan mengapa polisi itu menembak mati seseorang gitu ya. Karena memang salah satu budaya yang disebutnya budaya mati, the culture of death, itu nggak terbatas pada hanya urusan aborsi saja ya. Jadi seringkali juga dalam memecahkan urusan kriminal itu kadang-kadang langsung tembak saja gitu. Dan juga saya sudah mendengar dari pihak polisi kalau dalam situasi yang gawat itu susah untuk mengambil keputusan yang bijak ya. Biasanya kalau terlalu telat mungkin dia malah yang ditembak polisi itu. Lalu orang bilang adanya, oh ya secara ideal ngapa nggak tembak kakinya? Setahu saya sendiri nggak pernah nembak pistol, nggak pernah nembak senjata ya. Tapi orang yang biasa nembak bilang seseorang yang bergerak itu untuk menembak kaki atau tangan itu susah. Jadi mereka selalu aim-nya dilatihnya yang ke bagian yang paling besar yaitu badannya ya. Dan makanya begitulah akibatnya. Tapi memang salah satu yang perlu direnungkan untuk para kepolisian itu mengapa begitu
cepat untuk langsung menembak gitu. Apakah ada cara lain yang tidak langsung mematikan? Gitu. Ya, ya. Sebenarnya kalau di Amerika kan sebenarnya semua mulai dikembangkan juga seperti taser itu kan, bisa juga itu dipakai ketika itu ya. Tapi sebenarnya persoalan yang lebih mendalam itu yang juga bisa diskusi sekali lanjut itu tadi sudah dikatakan Romo Hadi itu dalam situasi seperti itu bagaimana ketika itu kan polisi juga ketika itu harus bergerak segala macam, bergerak cepat dan quick judgment seperti itu, sehingga itu agak beda juga kategorinya dalam kategori seperti murder. Karena begini, dalam hukum pidana itu kan ada salah konteks Amerika, criminal law di US kan ada first degree murder, second degree, ada third degree murder begitu. Jadi itu ada intent begitu kan. Jadi yang membedakan itu kalau misalnya dia membunuh itu misalnya karena berkelahi dan kemudian membunuh orang itu there's no intent di situ kan. Jadi kalau beda dengan orang yang sudah punya berencana dan berkeinginan membunuh seperti itu ya. Jadi konteks criminal law segala macam kita bicara ini. Kemudian kalau adanya kemudian direncanakan secara lebih detail segala macam itu sudah beda lagi. Itu that's a first degree murder ya. Jadi konteks ini saya pikir dalam polisi ini kan ini agak ini suatu proses yang berbeda sehingga kita lihat mereka terlibat situ bukan itu yang memang direncanakan, dia ada intensi segala macam. Meskipun ada konteks-konteks tertentu kita bisa memperdebatkan itu. Seperti kasus yang tertentu orang mengatakan memang polisi itu sengaja, memang bisa jadi ada kasus seperti itu. Sehingga saya pikir ini perlu dilihat lagi lebih secara umum. Jadi bukan konteks yang agak berbeda. Jadi sama halnya dengan hukuman mati itu kan yang juga jadi perdebatan di gereja Katolik begitu kan. Apakah hukuman mati itu merupakan pembunuhan begitu, kategori yang sama ada kategori pembunuhan begitu kan. Jadi ini saya pikir ini perdebatannya bisa lebih panjang lagi nanti. Oke Romo, terima kasih. Oke. Kita tutup. Sebelum tutup, aku pengumuman sedikit ya Romo untuk Iman Berpikir fall program itu bakal dibawakan oleh Romo Effendi. Ada 8 session, temanya dunia kita dalam terang Injil. Topiknya berbagai ya, pembahasan related dengan terang Injil. Dan yang tadi sering dibicarakan dalam konteks hari ini itu jatuhnya itu sesi keempat dari schedule Romo Effendi ya tentang aborsi. Detail lebih lanjut akan dikirim lewat email. Oke Romo, silakan. Ya, mungkin ini juga merupakan kesempatan terakhir buat saya bertemu dalam acara Iman Berpikir karena saya sudah tahu bahwa saya akan tertugaskan untuk beri penugasan baru mengajar di Gregorian University di Roma, tapi saya sendiri belum tahu kapan berangkat karena masih ada travel ban. Semoga bisa akhir bulan September, tapi kalau terus ditutup ya terpaksa juga masih bertahan di sini saya. Tapi ini sesi terakhir saya bersama teman-teman. Terima kasih, tolong juga saya didoakan supaya bisa menjalankan tugas saya yang baru. Untuk itu kita tutup saja dengan doa terlebih dahulu malam ini. Sebentar loh kita. Kita tutup dengan doa Santo Ignatius, doa penyerahan sesipe. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ambillah Tuhan dan terimalah seluruh kebebasanku, ingatanku, pikiranku, segenap kehendakku, segala kepunyaan milikku. Engkaulah yang memberikan padamu, Tuhanku, kembalikan semuanya milikmu. Pergunakanlah kesekendakmu, berilah cinta dan rahmatmu sebagai kuasa bagiku. Amin. Amin. Terima kasih Romo Hadi. Selamat jalan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Hadi. Thank you Romo. Bye. Thank you Romo Hadi. Boleh. Ketemu lagi nanti kapan-kapan. Sampai